Baik Bapak, mungkin kita bisa mulai ya Pak ya. Insyaallah siap. Alhamdulillah Bapak. Jadi untuk tema wawancara kali ini kita akan mencoba melihat sejauh mana Ibu Ois sudah melaksanakan kewajibannya untuk mencoba berdiskusi dengan aktor-aktor lain di sini. Yang sudah aktor itu adalah pertama kepala sekolah, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah pemijat yang memang di belakang. Di sini kita membahas tentang akses sekolah yang memang ada di SDN ya. Baik Pak, yang pertama katanya barangkali saya ingin tahu bagaimana proses yang dilakukan di Ois dan juga perkembangan di SD ini dalam menemukan atau identifikasi sumber daya. Baiklah, proses yang dilakukan di sekitar kaitan tentang Ois tadi berarti kaitan tentang mengidentifikasi aset atau menemukan aset yang ada di sekolah, yaitu bekerjasama dengan rekan-rekan guru yang lain. Intinya berkolaborasi, berkomunikasi, sehingga masing-masing personil itu memberikan ekspresi, memberikan dukungan untuk memunculkan, untuk menemukan tentang aset yang ada di sekolah dengan cara berkomunikasi. Selanjutnya untuk hal itu mungkin titik pokok yang ada di sekolah ini ya aset-aset yang ada kurang lebih mungkin ke 7 aspek lah kalau 7 aspek itu. Kaitan dengan hal itu didiskusikan bersama, melibatkan kami selaku kepala sekolah, kemudian guru yang senior, guru agama juga, kemudian guru-guru yang lain sehingga sama tenaga pendidikan yang lain. Pak, sebelum kita masuk ke dalam pelaksanaan identifikasi, apakah ada komunikasi kedua dengan Bapak untuk menyampaikan tujuan dari tugas ini? Ya, waktu 2 hari ke belakang, Bu Ois menyampaikan, Pak, ada acara enggak? Kami mau pemetaan, menggunakan pemetaan tentang keadaan aset yang ada di sekolah kita. Masih ya? Kapan pelaksanaan? Ya, hari yang kemarin itu berarti hari Kamis. Selanjutnya, kaitan tentang hal itu kami siapkan kepada yang rekan-rekan yang lain. Ibu dan Bapak, kalau ada program yang akan dilaksanakan oleh Ois kaitan tentang tugasnya, kita bersama-sama yuk kita carikan identifikasi kira-kira di sekolah kita itu aset yang ada itu apa saja yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan. Memang Ibu Ois sudah tujuan dari pemerintahan ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan atau mungkin diinformasikan terkait 7 aset utama yang memang sudah dicoba apa saja Pak ya? Tapi kalau secara besarnya SDM-nya, SDM. ya, SDM-nya, kemudian sosialnya, tentang budaya, tentang lingkungan, ya, tentang fisiknya, juga tentang budget atau dana. Baik Pak, terkait aspek politik, saya ingin tahu bagaimana peran dari petugas kita. Mungkin ada kerjasama dengan lingkungan desa dan sebagainya. Apakah ada dukungan dari pihak-pihak di lingkungan kita di sini? Alhamdulillah, kaitan tentang SD Sumedang, karena satu-satunya SD yang ada di Sumedang, tidak lepas dari kerjasama, terutama dari komite sekolah yang selalu hadir, yang selalu mensupport, yang selalu memberikan dukungan, termasuk juga kepala desa. Apapun kegiatan di sini selalu dihadiri. Bahkan alhamdulillah desa juga memberikan peluang dan memberikan solusi kaitan tentang kira-kira kita menarik hal-hal yang positif dan menguntungkan. Yuk kita rekrutmen aja alma mater yang dari SD supaya kita menjalin kerjasama dengan Karang Taruna, dengan yang usaha di Jakarta dan sebagainya katanya. Insya Allah mungkin nanti dari pihak SD akan diinventarisir alma mater yang kira-kira dianggap berhasil. Oh, berarti memang sudah ada apa ya Pak, kerjasama dengan kepala desa bagaimana kita bisa himpun gitu ya. Dana alternatif lain yang di luar dari pemerintah. Selama ini Pak, dana alternatif terkait dengan aspek finansial, dana alternatif berasal dari BOS, apakah sekolah memiliki yang lain Pak? Untuk di sini ya kewirausahaan di sini memang keterbatasan sih ya. Satu sisi lah halaman yang begitu luas,
tidak memiliki pohon yang produktif, sehingga tiap tahun kan bisa di SD yang lain bisa untuk dipanen, dijual. Kemudian kantin juga karena memanfaatkan pedagang-pedagang asongan yang di sana, hanya sebatas untuk memelihara kebersihan. Dia hanya memberikan alat-alatnya, kita tidak memastikan atau mematok. Untuk kepedulian menjaga kebersihan, mereka sendiri mengumpulkan untuk kita, ya kita untuk diberikan ke pengelola sampah. Tapi Pak di sini kita belum memiliki kantin khusus ya Pak ya? Kantin khusus sekolah belum? Iya, yang dikelola oleh sekolah, yang nantinya mungkin bisa menjadi alternatif keuangan lain gitu ya Pak ya? Itu salah satu yang akan kami pikirkan ke depan. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak kaitan tentang kantin sekolah, ya kita sambil belajar tentang berekonomi, juga melatih kejujuran siswa mungkin di kantin itu, supaya anak itu kan jujur lah gitu ya. Iya betul. Untuk ke arah sana. Saya juga pernah mendengar program yang ditulis tentang kantin kejujurannya Pak ya. Iya. Dan mungkin ini bisa nantinya mungkin diterapkan di sekolah Bapak sebagai apa ya, salah satu program yang menjadi identitas Bapak. Ini akan menjadi Bapak perbedaan dan masuk lagi lain. Bapak terkait dengan aset fisik Bapak, mungkin dapat dijelaskan bagaimana sekolah Bapak selain luas, kemudian jumlah ruangan dan sebagainya. Fisik sekolah karena ini merupakan mergeran dari SD 1 Cikidang dan SD 2 Cikidang. Oh Pak, maaf, ini tadinya dua SD? Tadinya satu berarti SD 1-nya yang sebelah sana barat. Yang SD 2-nya ini Retrael. Iya. Tahun 2020 atas dasar peraturan pemerintah ya di merger. Sehingga menyatukan dua keluarga itu agak lumayan. Kaitan tentang kekeluarganya maupun tentang asetnya, juga tentang personilnya. Sehingga kita yang dikatakan menyatukan dua keluarga dengan adat dan istiadat yang berbeda agak lumayan gitu. Tapi lambat laun alhamdulillah sudah mulai terjalin chemistry yang baik, sudah kondusif, sudah mendukung. Adapun kaitan tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bapak tentang fisik, ya berarti ini adanya seperti ini. Satu ruangan kepala sekolah, satu ruangan guru, 12 ruangan belajar siswa, kemudian ruang IKS, satu perpustakaan, kemudian satu ruang kesenian, kemudian satu dapur bersih, 2 toilet guru, 10 toilet siswa. Iya. Kemudian kemarin baru selesai dibangun musola. Mudah-mudahan musola akan lebih meningkatkan kegiatan keagamaan. Kemudian hal yang lain, ada ruang regulasi di sebelah barat, ada gazebo 2. Itu gazebo itunya untuk gazebo literasi dan gazebo numerasi. Tujuannya untuk sudah ada di sana sebelah barat. Biar anak itu kegiatan out class atau kalau belajar yang sering di kelas, mungkin nanti baca-baca di sana. Mungkin dan kata lain seperti Bapak, yang memang belajar itu harus di dalam kelas. Nah kan bisa kita memanfaatkan lingkungan di sekitar. Nah itu. Bahkan Pak ini salah satu metode yang memang kita ambil dari jalannya Pak, dan akhirnya di sini Bapak sudah menerapkan. Pak, boleh tahu Bapak itu intinya itu apa? Bentuk pas saya kesini kan itu dalam artian udah disiapkan juga jawabannya pemanfaatan untuk apa ya, gitu. Ini mudah-mudahan bisa diikuti, bisa dilaksanakan dengan serius dan baik oleh siswa kita. Kita punya apa ya Pak? Laporannya apa sekarang ada Bu Uis ya? Iya, alhamdulillah. Hadirnya Uis luar biasa datang ke sekolah ini bisa membangkitkan gairah semangat. Guru juga, anak-anak juga semangat dengan tata cara pembelajaran yang disampaikan. Jadi tidak terkesan jenuh. Justru dia lagi anak-anak mau diajar. Iya kalau sudah guru semua seperti gue, alhamdulillah mungkin Pak. Apalagi tidak perlu kami itu tidak perlu apa untuk sudah setiap hari Senin habis upacara kita adakan kopi break, yuk kita ngobrol. Minggu kemarin kita apa yang dilaksanakan, yuk kita siapkan untuk menghadapi minggu ini. Jadi memang tentang budaya positif itu sudah dilakukan. Memang waktu itu kan Bu Uis juga memiliki misi untuk bagaimana bisa menyebarkan budaya positif sekolah.
terkait dengan kedua mungkin setelah saya dengar dari Bapak dan ada maksud yang Bapak mungkin yang kedua Pak terkait dengan apa saja Pak kendala ataupun tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan proses identifikasi sumber daya sekolah atau aset, dan ketika memang ada tantangan bagaimana cara sekolah itu untuk mengatasi kaitan dengan kendala atau halangan mungkin ya dalam rangka identifikasi sudah jelas kita masing-masing guru ada keterbatasan, mungkin ada yang kejelian, ada yang daya. Kemudian melihat dari segi tadi yang dikatakan dengan aset ya, kadang kita melihat sesuatu itu antara manfaat dan tidaknya ya. Suatu dilihat dari pemainnya, ada salon kan, salon boleh dikatakan itu aset juga untuk kegiatan berbagai rapat atau mungkin senam maksudnya. Tapi salon itu sudah dikiranya umpamanya sudah tidak layak lagi untuk sekarang, diganti dengan hal yang lain, dengan spektra aktif atau apa ya. Itu juga padahal aset, tapi bisa dimanfaatkan. Guru itu kadang-kadang dilihat dari kacamata guru beda-beda ya. Sehingga dengan demikian kita mengarahkan kepada semua guru. Kita jangan melihat kekurangannya, jangan melihat ketidakgunaannya, jangan melihat sudah tidak zamannya, tapi kita tetap aset itu harus dipelihara, dijaga dan harus dimanfaatkan. Kita ambil saja segi positifnya atau segi pemanfaatannya, kegunaannya. Ya, dilihat dari situ guru-guru mengerti, oh iya ya Pak. Berarti kalau begitu apapun yang ada di kita sebagai aset harus kita manfaatkan. Jelas harus kita manfaatkan. Buat apa kalau tidak manfaatkan? Kaitan hal itu semua guru paham akan hal itu. Jadi kendala yang tadinya menyepelekan barang-barang yang kira-kira tidak penting sekarang mulai ditinjau, mulai dilirik dan mulai dimanfaatkan. Kaitan itu tentunya apa yang menjadi manfaat itu atas dasar aset yang ada, alhamdulillah berarti bakal membantu di berbagai hal, memperlancar kegiatan, apalagi di proses belajar mengajar ya, sehingga aset-aset yang kita identifikasi, aset-aset yang kita kumpulkan, bukan kita pelihara, kita manfaatkan, termasuk sampai ke segalanya, sampai ke kendaraan yang ada. Memang ada organisasi di aset yang ada ya, mungkin pemeliharaan itu penting sih. Iya. Supaya memang aset yang dimiliki tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan. Betul. Itu kalau ada penambahan. Syukur. Iya. Ya, baik Bapak, bagaimana Pak perasaan Bapak ketika Bapak sering Buis itu bisa berhasil mengumpulkan aset-aset yang mungkin dulu tidak terpikirkan. Nah, sekarang setelah kita coba melakukan kegiatan diskusi, ternyata kita punya dua aset Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak? Dia merasa senang, bahagia, bangga dalam artian kita pertama bisa menginventarisir kekayaan aset yang ada di kita. Yang kedua bisa membangkitkan gairah kepada guru, kepada masyarakat sekolah, dari mulai komite, kemudian juga penjaga sekolah dengan adanya arahan tersebut, sehingga tidak memandang sepele pada aset yang ada. Itu poinnya Pak. Oh iya, ini besar sekali manfaatnya untuk dipelihara, untuk dijaga dan untuk digunakan. Seperti itu. Jadi intinya kami merasa bangga sudah bisa memberikan petunjuk, pengarahan atau memberikan mindsetnya ya, jangan sampai ke buang aja rongsokan, jangan tidak seperti itu. Artinya ya bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Ada kebanggaan tersendiri. Ada misi dari Bapak untuk bisa mengubah mindset dan iya. Untuk lebih peka lagi kepada masyarakat. Pokoknya memanfaatkan sekecil apapun aset. Baik, Bapak saya ingin tahu sebagai kepala sekolah, apa nih Pak pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah yang akan Bapak? Prinsip aset tadi ya itu berkaitan dengan sudah barang tentu berkaitan tentang pengelompokan kita. Betul. Aset itu pengelompokan dalam artian adanya pada dikatakan benda mati dan benda hidup ya. Kemudian sepertinya untuk
hidup. Kita mulai dari siswa, ya, kemudian dari pendidikan, tenaga kependidikan, kemudian profesionalisme gurunya, kemudian termasuk kami sendiri kepala sekolah, kerjasama mungkin dengan komite, dengan perangkat desa, bahkan mungkin lebih jauh dari itu tentang manusia atau yang hidup ya. Biotik dia. Boleh dikata kalau biologi mungkin betul. biotik ya. Ya ada biotik itu ada SDM dari siswa maupun pendidikan dan untuk ambilnya mungkin lingkungan dan sebagainya Pak. Iya. Pak, mungkin terakhir Pak ini saya ingin tahu apakah terdapat hal lain Pak yang dapat dijadikan sumber daya sekolah, tetapi di sini belum ditemukan dan belum Pak. Sumber daya sekolah yang belum ditemukan ya. Ada sih, ada menurut penerawangan kami ada untuk ke depan kaitan tentang sumber daya yang bisa kita gali atau kita manfaatkan yang belum nih. Bisa saja kita menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Oke, kita kerja ya Pak ya. Iya, mungkin kita bisa saja membawa anak kita di sini. Lingkungan ini adalah peternak ayam Pak. Sedang hari peternak ayam. Ya, bisa saja kita mengambil media pembelajaran dari sana, kerjasama tentang tata cara untuk peternak. Bisa juga kita untuk menghindari hal-hal yang sekarang lagi ngetren, bullying atau tentang perundungan. Kita kerjasama dengan kepolisian, mungkin kita mendatangkan mereka di saat upacara bendera, kita memberikan kesempatan untuk memberikan arahan tentang seperti itu, pencegahan kaitan tentang perundungan atau bullying. Untuk kegiatan yang lain kami itu sudah melihat lingkungan di sini agak hijau-hijau dan akan hijaukan lagi nih. Berarti ada lagi project Green School ya Pak ya? Iya. Dan ini Bapak termasuk ADWT Pak? Ini calon. Nah, mau ke ADWT. Kemarin itu sudah disiapkan. Didaftarkan, tapi kami belum siap untuk dinilai. Masih belum dilengkapi. Oke. Kami insya Allah akan kerjasama dengan dinas lingkungan hidup atau dengan pertanian, kaitan tentang pengenalan tanaman-tanaman yang kira-kira bisa membantu. Sesuai dengan penandatanganan SKKW waktu kemarin, Bupati Kuningan katanya fakta integritasnya harus mendukung. Iya. Dan saya rasa sebuah kan memiliki potensi karena memang dari segi luas lingkungan, kemudian masih terdapat untuk lahan hijau. Dan saya pikir ini akan berhasil. Iya, doanya mudah-mudahan. Kami sudah mulai dari itu ke arah sana. Dan bisa terwujud cita-cita kami. Karena lingkungan kami sekitarnya perkebunan masyarakat sudah cukup tinggal di sini. Kemudian strategis juga, tempat di lingkungan pendidikan, kesini TK, sampai pesantren. Ya nanti mungkin kami juga lebih untuk tentang keagamaan kerjasama dengan para ustadz kaitan tentang umpamanya Isra Mi'raj atau Maulidan kami kerjasama. Kemarin juga baru menawarkan kejuaraan dari sini, Aswar Boy ikut lomba di sana dalam rangka kegiatan di Pondok Pesantren Nurul itu ya. Alhamdulillah berapa juara? Dan yang paling penting adalah bagi bisa membangun bagaimana lingkungan maupun masyarakat bisa Alhamdulillah. Dan dari dia Pak ya, kalau nggak salah masalah ya Pak ya. Dan ini menjadi aset yang sangat luar biasa saya rasa kita bisa Bapak terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Jadi selamat pagi. Alhamdulillah sangat luar biasa bersemangat. Kita mungkin agak sebentar. Kita baru selesai ini kegiatan GP juga lokal terima dan langsung. Nah, ini kita ditargetkan itu tanggal 10 dan tanggal 10 berangkat. Nah, maka memang proses sudah biasa selesai. Nah Ibu, kemarin saya sebelum Ibu mencoba melakukan komunikasi dan diskusi tentunya dengan kepala sekolah, guru dan pimpinan
Baik, kita akan mencoba metode dan tahapan reaksi terkait dengan assessment atau angket yang sudah Ibu bagikan. Ada 3 ya. Yang pertama adalah 5 orang siswa, 5 orang guru yang sudah ada kelas sekolah. Nah, berdasarkan angket tersebut, saya ingin tahu apa nih hal yang kurang baik dan juga memang perlu dilakukan Ibu menurut kuesioner. Dari hasil kuesioner kemarin dari siswa kemudian sejawat dan kepala sekolah, alhamdulillah mereka memberikan umpan balik yang positif kepada saya, dan pada intinya mereka sangat mengharapkan setiap materi itu melakukan pengimbasan. Ya? Kemudian dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE yang saya lakukan sekarang yang sudah rutin di kelas 4, 5, dan 6, alhamdulillah itu menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain. Kebetulan kemarin juga ketika pemetaan aset tersebut ada request, Neng bagaimana kalau dia lakukan penyegaran juga untuk Bapak Ibu gurunya seperti itu. Jadi pengimbasan ice breaking yang dilakukan di kelas coba di-share kepada yang lain. Makanya kemarin ketika pemetaan aset juga mereka memberikan umpan balik yang positif di mana, Neng kalau bisa ini untuk pengimbasan ice breaking, kemudian pembelajaran diferensiasi dan PSE-nya lebih dirutinkan lagi, inginnya 1 bulan sekali minimalnya seperti itu. Nah makanya dari situ mereka ingin peningkatan dari saya utamanya untuk ice breaking itu sendiri supaya jadi di kelas itu mereka tidak bosan seperti itu. Jadi bukan Bu Eus yang menarik ya? Bukan. Tapi malah rekan-rekan yang ternyata memiliki antusias dari diri sendiri untuk bagaimana bisa mencontoh di program yang Ibu lakukan. Iya, seperti itu Pak. Terkait dengan diferensiasi, Ibu ikut lomba yang saat ini dilakukan itu ya? Tidak. Kebetulan tidak ikut kemarin, sedang fokus saya membuat buku untuk khusus karya nanti di panen karya itu. Jadi ada antologi puisi dan buku jurnal dan redaksi. Kemudian saya akan mengeluarkan buku monopoli edukatif yang isinya kemarin sudah dirundingkan. Ternyata kita tidak akan menggunakan dadu dadu yang permainan itu karena memang kan di sekolah tidak boleh membawa permainan ke sekolah ya, makanya kemarin dengan rekan sejawat itu untuk monopoli edukatif nanti disandingkan dengan aplikasi dadu yang ada di HP, jadi ada di Play Store seperti itu. Makanya jadi bisa dilaksanakan di sekolah tapi ada hubungannya dengan IT seperti itu. Nanti ada menunjukkan kembali ini sesuai dengan yang diharapkan Pak Hamid kembali berbasis IT. Oke, good job. Oke, Ibu, terkait dengan tadi ya, kuesioner, apa nih rencana Ibu depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi yang memang harus dilakukan? Oke, yang pertama mungkin saya ingin terus merutinkan pengimbasan kepada kami sejawat. Kemudian kemarin juga setelah membangun komunikasi dengan pengawas, ternyata di Luragung ini kan memang untuk guru penggerak itu belum begitu, ya belum banyak. Kemudian angkatan sekarang juga dengan saya baru 3 orang, dan angkatan sekarang 9 itu ada sekitar 5 orang kalau tidak salah dari ya. Kalau belum ada kalau bisa katanya nanti ada pengimbasan ke rekan-rekan melalui KKG guru kelas, KKG guru olahraga ataupun KKG guru PAI seperti itu. Saya pikir 11 pejuang itu sudah cukup ya dibanding yang lain. Dibanding yang lain bahkan ada yang musim bahkan di saya sendiri di Gerawangi juga ada barangkali penggerak yang sudah bisa khusus buat saya ya, bagaimana kita bisa mencoba menarik teman-teman untuk bergabung. Baik, Ibu, terkait dengan yang tadi ya, peningkatan siapa saja yang dilibatkan untuk lingkup di sekolah mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat, kemudian tentunya kepala sekolah seperti itu, karena mereka adalah salah satu jalan saya untuk menyusun komunikasi dan kolaborasi, karena memang saya tidak bisa menjalankan sebuah program kalau hanya berjalan sendiri seperti itu. Kemudian setelah kemarin membangun komunikasi dengan pengawas juga, saya juga ingin membangun komunikasi dengan rekan-rekan sejawat yang memang sudah CGP seperti itu, supaya nanti kita bisa membentuk komunitas transisi yang bisa menggerakkan ya Kecamatan Luragung lah minimalnya seperti itu. Ibu, kita ke perusahaan juga tentunya itu diberi ulangan saya ingat 20 sampai 1
Saya rasa ini adalah sebuah perjuangan Ibu bisa mencapai titel penggerak. Baik Ibu, setelah Ibu menjalankan bergerak bulan, nah saya ingin tahu apa bahagia yang Ibu rasakan. Perubahan tersebut yang saya rasakan ya, pertama mungkin dari mindset. Dari dulu saya memang mungkin saya dari generasi Z ya Pak ya. Dalam pendidikan memang saya pengalamannya belum begitu banyak seperti yang guru-guru senior yang kayak gini. Jadi dari mindset di sini dulu saya berpikir bahwa pendidikan itu yang penting mencerdaskan anak. Itu jadi kognitifnya saja ya seperti itu. Kemudian ketika anak lulus dari SD ini yang penting nilai raportnya naik tinggi ya seperti itu. Tapi ternyata ketika saya mengikuti guru penggerak, mindset saya menjadi berubah gitu. Bagaimana kita mewujudkan pendidikan yang memang berdampak kepada murid gitu. Jadi mereka itu nanti sebagai pemimpin pembelajaran bukan diarahkan dari awal sampai akhir itu karena memang dasar ya SD gitu diarahkan sama guru. Tapi bagaimana muncul kemauan dari diri mereka sendiri sebagai sosok yang mandiri seperti itu. Kemudian pembelajaran itu bukan hanya tentang nilainya A, B, C atau mungkin 70, 80, 90 seperti itu, tapi ternyata implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena buah dari pendidikan adalah mungkin pengerti itu sendiri seperti itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, belajar Pancasila. Kita fokus di politik, kemudian kita harus bisa membakar nanti supaya kita menghasilkan unggul hanya dalam bidang politik, melainkan juga bidang baik itu dari sisi ya. Sekarang saya ingin tahu apa perubahan yang dirasakan dari Alhamdulillah ya, dari awalnya mungkin mereka awalnya saya memperkenalkan tentang refleksi kepada anak seperti itu kan. Ternyata pas awal mereka itu kebingungan refleksi itu harusnya seperti apa ya gitu. Nah ternyata setelah 6 bulan sekarang berjalan dengan konsisten seperti itu, mereka jadi paham, oh iya Bu, saya itu bisa merefleksikan pembelajaran itu boleh dengan pantun ya Bu, boleh dengan puisi Bu, boleh dengan gambar. Nah ternyata ketika kita mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melaksanakan PSE seperti itu di kelas, ternyata anak itu bisa menjadi lebih fokus, lebih antusias, dan bisa merefleksikan sesuai imajinasi mereka sendiri. Dan mereka juga mengatakan bahwa Bu, ternyata pembelajaran PL itu bukan ceramah ya Bu, ternyata sekarang lebih ada mainnya gitu, ada gamesnya, kemudian ada refleksinya juga bisa sesuai kita ya Bu. Kita mau menggambar boleh, bisa membuat kolase juga boleh seperti itu, disesuaikan dengan materi yang disampaikan seperti itu. Mindset mahasiswa ini yang susah terkait dengan pembelajaran ya. Dulu mungkin melihat juga kayak itu ya, membosankan, adanya program pendidikan bejok ini. Nah Ibu, terkait dengan sebuah program yang sudah Ibu lakukan dalam proses perjalanan penggerak sampai bulan, apa nih hal yang cukup memuaskan? Yang cukup memuaskan, oke. Baik, menurut saya hal-hal yang menjadi yang cukup memuaskan di sini adalah dimana saya bisa berbagi pengalaman dengan rekan sejawat. Tentunya dari situ juga justru ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak itu membangun motivasi positif untuk diri saya sendiri. Masa guru penggerak datangnya kesiangan, masa guru penggerak administrasinya belum selesai sebenarnya, maka itu jadi memacu untuk diri saya supaya tunjukkan ini saya guru penggerak, saya bisa loh seperti ini, saya bisa loh datang lebih pagi seperti itu, saya bisa loh jadi pemimpin upacara atau yang lainnya seperti itu. Makanya dengan mengikuti guru penggerak ini justru membangun motivasi positif untuk diri saya sendiri untuk terus konsisten di arah yang lebih baik. Ibu harus ada validasi bahwa guru itu ya seperti ini. Biasanya tuh orang bilang ini guru penggerak kok sama kayak ini. Bagus begitu. Baik, Ibu terkait dengan pertanyaan yang sama. Kalau ini saya menjelaskan
hal yang cukup menantang bagi Ibu selama 6 bulan ini? Dari hal yang menantang di sini justru ke manajerial karena kita sebagai guru kami kan memiliki kewajiban di sekolah untuk mengajar. Kemudian kami juga harus mengikuti program guru penggerak. Mengikuti program guru penggerak ya. Maka di situ terjadilah dilema etika. Gitu. Satu sisi kita harus melaksanakan kewajiban dan satu sisi juga kita harus melaksanakan proses pengembangan diri di guru penggerak itu sendiri. Bagaimana cara memanajerial waktunya. Kemudian dari situ saya membangun kolaborasi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat. Bagaimana caranya kewajiban saya di kelas tetap berjalan. Kemudian program guru penggerak juga bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kepala sekolah juga silakan yang untuk jadwalnya bisa dikomunikasikan dengan wali kelas masing-masing seperti itu supaya tidak meninggalkan kelas seperti itu. Sampai nanti jadi alasan kan beberapa teman kita. Iya. Ini makanya adalah mereka untuk tidak melakukan kewajiban kelas ini sampai ibu ya bagaimana malah menjadi harus ibu apa ya terapkan dengan baik. Ibu terkait dengan aset, saya sudah banyak ngobrol dengan Pak ya. Nah, saya ingin tahu siapa saja aktor yang terlibat? Baik, untuk aktor yang terlibat dalam kegiatan pemetaan aset kemarin adalah satu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dari mulai Mapasek, kemudian wali kelas, dan ada rekan sejawat saya dari sesama guru mapel karena memang di sini guru mapelnya kan ada dua-dua ya, guru olahraga juga ada dua, guru PPS juga ada dua. Hanya itu yang dilibatkan kemarin ketika pemetaan aset. Belum ya. Iya. Halo. Ibu saya ingin tahu bagaimana step atau proses yang dilakukan untuk menentukan. Jadi pertama saya melakukan koordinasi kepada kepala sekolah bahwa saya akan mengadakan pemetaan aset bersama sejawat seperti itu. Kemudian alhamdulillah memberikan waktu yang seluas-luasnya dari kepala sekolah. Setelah itu saya menjadwalkan setelah coffee break hari Senin, biasanya di sini suka ada coffee break setiap hari Senin itu. Makanya saya menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat bahwa saya akan melaksanakan pemetaan aset itu pada hari Rabu tanggal 1. Dan kemudian ketika hari Rabu itu saya melakukan pemetaan aset bersama rekan sejawat, tempatnya di sini di ruangan kelas 1. Kemudian yang pertama saya melakukan juga ice breaking dalam tahapannya karena itu juga harus permintaan rekan sejawat supaya tidak terlalu fokus, terlalu serius lah seperti itu. Iya, seperti itu. Kemudian setelah itu saya juga melakukan penyebasan materi tentang 7 modal aset karena sebelum saya melakukan identifikasi itu saya sudah ngobrol dengan salah satu pemegang aset seperti itu Pak Yoga. Nah kebetulan pemahaman rekan-rekan sejawat aset itu adalah sarana prasarana yang berbentuk benda. Makanya dari situ saya diawali dengan pengimbasan 7 modal aset itu. Kemudian setelah itu barulah identifikasi secara masing-masing individunya, strateginya seperti apa dan apa saja yang masuk ke dalam aset. Baik. Keuangan dengan penggunaan luas. Ibu dari aset yang sudah ini kapan selesainya? Aset Baik, karena di sini kan aset politik itu kemudian yang kebijakan sekolah yang anak-anak ya yang berupa kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh kepala sekolah itu sendiri ya Pak untuk mengembangkan sekolah ini seperti apa. Kemudian dari kebijakan tersebut juga sekolah itu membangun komunikasi dengan PAUD yang di sini ya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan apapun suka melibatkan dari PAUD ini supaya jadi ada sosialisasi seperti itu. Kalau ada lomba-lomba atau apa dari PAUD dilibatkan ke sini. Kemudian dari pondok pesantren juga kan ada RA ya Pak.
kemudian kebijakan-kebijakan sekolah yang memang membangun kepada program-program yang bisa membangun sekolah itu sendiri. Kepala sekolah alhamdulillah beliau selalu melakukan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan atas Baik, Ibu, kendala tantangan yang menghadapi. Baik, untuk kendalanya itu sendiri mungkin dari mindset itu yang pertama, karena mereka itu berpikirnya setelah saya memperkenalkan itu modal aset itu sendiri, mereka masih berpikiran bahwa yang berhubungan dengan aset itu benda, bukan orang hidup atau lingkungan atau itu tidak termasuk ke dalam aset seperti itu. Dan itu menjadi ketantangan bahwa ketika mengidentifikasinya mereka lebih ke benda, bagaimana ya strategi pemanfaatannya gitu, paling cuma digunakan untuk membantu pembelajaran aja seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya kembali melakukan pembahasan dan kemudian ngobrol juga dengan Pak Dia, beliau memiliki pemahaman bahwa oh ya ini juga bisa menjadi aset di lingkungan, kemudian manusia, apalagi kita sebagai manusia kan bukan hanya tenaganya tapi pikirannya atau keterampilannya itu sendiri untuk mengembangkan pendidikan di sekolah itu juga sebagai aset terbesar di sekolah. Pak Asif kan ini nah, perasaan ibu ketika wah kita berhasil kita yang sama ini tadi mindset teman-teman aset itu menghubungkan dengan fisik. Baik, untuk perasaannya di sini sangat bahagia ya ketika mereka sudah memahami bahwa memang aset itu bukan hanya benda hidup tapi juga ada bukan hanya benda hidup tapi juga ada benda hidup seperti itu. Kemudian saya juga merasa sangat termotivasi untuk terus menggali aset-aset yang ada di sekolah ini, karena memang ketika kemarin pembahasan aset itu untuk pemecahan strateginya itu memang belum begitu maksimal ya, karena memang mungkin dari mindsetnya dari awalnya hanya berupa benda-benda saja. Nah, apa nih jadi pertimbangan ibu dalam menentukan sumber? Tentunya harus berdasarkan kepada 7 modal utama aset ya Pak ya, baik itu dari manusianya, kemudian lingkungan sosialnya, lingkungan alam, budaya, kemudian dari politik dan finansialnya seperti apa. Kemudian setelah itu diidentifikasi nih pemanfaatannya kira-kira harus seperti apa gitu, supaya ini dapat membantu mengembangkan program-program di sekolah seperti itu. Utamanya kemarin memang yang belum tergali itu kan ada tentang dari finansial ya Pak. Sebetulnya di sini ada lingkungan alam yang mendukung, di depan itu banyak pedagang ya Pak. Tapi mungkin untuk dana kebersihannya belum terprogram dengan baik lah seperti itu. Padahal itu bisa menjadi income untuk sekolah. Saya juga tadi dalam bersama Bapak. Iya. Finansial. Iya. Kenapa bisa menanam yang memang bisa menghasilkan. Kemudian juga mungkin pemanfaatan kantin. Iya. Mungkin nggak apa-apa kita mencari asongan. Iya. Nanti gitu kan, bisa pikir sebenarnya nggak ada masalah. Ada teknik. Baik, gini mungkin ini kita lanjut lagi. Yang pertama mungkin itu dari dansik ya, atau dana kebersihan dari ya pedagang itu. Kemudian karena memang kan sekolah ini mau masih calon sekolah ini ya kan. Makanya saya itu kemarin sebetulnya ingin mengarahkan rekan-rekan sejawat itu kita menggali yuk kira-kira lingkungan kita ini bisa dibuat seperti apa nih supaya bisa mendukung sekolah ini di atas seperti itu. Atau barangkali mungkin dari lingkungan di sini kan sangat luas ya Pak, barangkali mungkin nanti bisa membuat lorong hijau seperti itu di depan mungkin. Nah dengan kerjasama mungkin dengan komite kan seperti itu bisa dari orang tua mungkin. Jadi nggak semuanya dari sekolah modalnya seperti itu. Program di WRK merasa di orang saya kan 2 tahun. Jadi itu sama nasional. Walaupun tidak karena dari kita kayak kita ya yang kan mudah-mudahan sekolah ini bisa. Saya pikir potensinya sangat besar. Tapi kan saya tahu bahwa potensi
dari sumber manusia juga lingkungan kita berhasil memberikan tentang persiapan kita ya. Ide ini terkait dengan persiapan tunjukkan ke untuk panen karya di sini saya sudah mempersiapkan beberapa hal, tapi mungkin ya kalau dihitung jumlahnya sedikit lah. Yang pertama saya sudah mencoba terus menyempurnakan monopoli edukatif yang tadinya hanya warna-warna pink dan putih, sekarang alhamdulillah sudah ada gambar-gambar. Kemudian kartu refleksinya saya buat menjadi flashcard, tapi belum selesai pencetakan. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan ketika panen karya sudah selesai dicetak, jadi itu bisa digunakan bukan hanya untuk novel PAI, tapi bisa untuk berbagai novel seperti itu. Jadi disesuaikan saja pemilihan kartu refleksinya. Kemudian yang kedua, selain monopoli edukatif, ada hasil karya siswa berupa pantun dan puisi yang sudah saya ciptakan. Itu hasil dari program tabur. Alhamdulillah yang berjalan berarti 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi antologi Iya, antologi. Iya, seperti itu. Dibukukan, alhamdulillah. Tapi masih editing ya, desainnya supaya agak menarik lah seperti itu. Kalau itunya sudah diketik, alhamdulillah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada hasil karya siswa juga berupa kolase. Itu kebetulan kan di kelas 4 dan kelas 5 itu ada materi Asmaul Husna. Kemudian saya mencoba merefleksikannya ke dalam sebuah kolase seperti itu dari biji-bijian. Karena memang kemarin setelah pemilihan dengan rekan CGP bahwa kelas kita akan mengambil temanya akhlak kepada alam, makanya kolase tersebut mungkin akan saya bawa karena memang kan berbau alam ya, dari biji-bijian seperti itu. Iya, kesundahan, tapi ada alam-alamnya juga ya, seperti itulah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, buku refleksi alhamdulillah sekarang masih tahap editing lah, dari beberapa tinggal menunggu dari Pak Sumarno saja, karena kemarin rencananya kan dari awal dikumpulkan gitu. Tapi kalau semuanya sama dalam satu buku, misalkan dari CGP itu gimana yang baca gitu ya, makanya kemarin diambil 1.1, 1.2 saya, kemudian 1.3, 4-nya Bu Yeni gitu, jadi diambil dari versi CGP. Sangat menarik. Oh iya, beda ini. Iya, beda, jadi nggak sama semua pembahasannya. Kalau ini memang kita ketika membuat teks itu hampir sama tiap minggunya ya. Iya. Baik, Bu, ini sudah selesai barangkali yang mungkin yang dipersiapkan ini. Ya, bisa supaya nanti sebelum profesional kan kan siswa 5 orang ya Pak, yang saya dari kelas 3 lagi sampai kelas 6, tapi 1-2-nya tidak usah diisi kan? Baik Bu, terima kasih untuk hari ini. Sudah Bu terus sukses dan juga bisa mengembangkan sayap ya. Amin. PR nih, saya akan pakai terus. Amin. Ya. Baik Bu, biasanya bulan organisasi dan katanya masih ada dengan pembelajaran.